materi selanjutnya ada translasi. Berikut pengertian dari translasi. Nah, ayo kita bahas bareng-bareng mengenai pengertian translasi dan contoh-contohnya. Simak video berikut ya. Apa sih translasi itu? Jadi, translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius. Suatu operasi translasi biasa dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. P titik X, Y ditranslasikan sejauh AB, maka P aksen yaitu X plus A dikali Y plus B. A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, maka ia akan bergeser ke kanan. Jika negatif, ia bergeser ke kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, dia bergeser ke atas, dan jika negatif, dia akan bergeser ke bawah. Mari kita bahas contoh soal mengenai materi translasi. Silahkan kalian jeda video ini sebentar, lalu kalian ambil pena dan kertas untuk ikut mengerjakan bersama. Lalu perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini terdapat soal sebuah panjang memiliki koordinat 1,2, 1,-2, 4,2, dan 4,-2. Tentukan bayangan persegi panjang jika ditranslasikan terhadap 2 dan min 5. Nah, titik A itu 1,2 ditranslasikan terhadap 2, min 5, maka A aksennya yaitu 3, min 3. Kenapa begitu? Karena pada rumus tadi di mana P jika X, Y ditranslasikan terhadap AB, maka P aksen X tambah A dan Y tambah B. Nah, coba kita lihat contoh yang B. 1, min 2 ditranslasikan terhadap 2, min 5, maka B aksennya 3,7. Kan titiknya 1, min 2 kita ditranslasikan terhadap 2, min 5, maka sumbu X-nya itu 1 ditambah 2 dan sumbu Y-nya min 2 ditambah min 5. Jadi titiknya yaitu 3, min 7. Begitu juga yang C, 4,2 ditranslasikan terhadap 2, min 5, maka C aksennya yaitu 4 ditambah 2, maka hasilnya 6, 2 ditambah min 5 hasilnya min 3. Yang D, 4, min 2 ditranslasikan terhadap 2, min 5, maka di aksennya 4 ditambah 2, 6, dan min 2 ditambah min 5 hasilnya min 7. Nah, ngerti kan sekarang? Oke, setelah ini kita akan melihat hasil gambar dari titik-titik tersebut. Nah, setelah kita mencari translasi dengan menggunakan rumus seperti tadi, nah di sini kita aplikasikan terhadap bidang kartesius. Nah, di mana titik A terletak pada koordinat 1,2 dan dilihat aksennya, maka koordinat 1 tadi bergeser sejauh 2 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia positif. Dan koordinat 2 bergeser sejauh 5 satuan ke bawah karena dia negatif. Maka bidang yang terbentuk seperti pada gambar. Begitu juga pada titik B, C, dan D, ketika digeser maka akan berbentuk seperti
terlihat pada gambar. Nah, setelah itu, lalu tinggal hubungkan dari masing-masing titik A, B, C, D, maka akan membentuk suatu bidang bangun datar, yaitu persegi panjang. Selanjutnya kita masuk ke bagian rotasi atau perputaran. Sebelumnya ada yang udah tahu belum nih apa itu rotasi? Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rumus pertama adalah jika suatu titik dirotasi dengan acuan titik pusat. Rumus kedua, jika suatu titik dirotasi dengan acuan titik S, Pi, Q. Nanti rotasinya akan seperti ini. Titik P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat sebesar alfa menghasilkan P aksen. Ini kita memiliki beberapa rumus. Rumus-rumus ini digunakan kalau dirotasikan terhadap titik pusat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Buatlah titik W 7,7 dan titik A 5,4. Gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi titik asal 0,0 searah jarum jam. Selanjutnya kita tulis notasinya. Titik W 7,7 dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat menghasilkan W aksen. W aksen di sini kita melihat pada rumus sebelumnya. Jika di rumus itu menghasilkan Y, min X, berarti W aksen dari titik 7,7 adalah 7, min 7. Selanjutnya titik A yaitu 5,4 dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat menghasilkan A aksen. Di sini tetap sama dengan titik W yang menghasilkan Y, min X, sehingga A aksen menghasilkan 4, min 5. Selanjutnya, gambar dan tentukan bayangan dari titik W dan titik A pada koordinat kartesius. Di sini sudah ada gambarnya. Terlebih dahulu, kita tentukan titik W 7,7. Dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat, itu menghasilkan titik W aksen. Titik W aksen itu sudah kita cari sebelumnya, yaitu menghasilkan 7, min 7. Selanjutnya titik A 5,4 dirotasikan terhadap titik pusat sebesar 90 derajat, itu menghasilkan A aksen. A aksen sudah kita cari terlebih dahulu sebelumnya, yaitu menghasilkan 4, min 5. Selanjutnya kita gambar dan kita tentukan titik-titiknya. Menghasilkanlah gambar tersebut.